jangan neko-neko, jangan macam-macam. Dan saya sangat yakin bahwa yang itu tadi yang saya sampaikan, bahwa waktunya nyampe mah pasti nyampe gitu. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Warta Kota Network. Kali ini spesial, saya berada di ruang kerja Pak Kepala Bapenda, Bapak Kapenda, Bapenda Kabupaten Tangerang, Bapak Slamet Budi Mulyanto ya Pak. ya betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Siap. Pak, ini kita biar pemahamannya sama gitu. Bapenda itu kan ya berurusan soal pendapatan daerah. Ya. Tapi sebetulnya apa saja pekerjaannya Bapenda dan apa manfaatnya buat warga Kabupaten Tangerang? Baik, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bahwa Bapenda diberikan tugas untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya di sektor pajak daerah. Jadi penggalian potensi ini tentunya juga bagaimana kita bisa setiap tahun meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah sehingga hasil dari penerimaan pajak daerah ini dimanfaatkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi banyaklah upaya-upaya yang kita lakukan untuk peningkatan potensi penerimaan pajak daerah, baik itu intent maupun juga ekstensifikasi. Oke. Pak, ini 100 hari kerja Bapenda ngitungnya bareng sama pemerintahan kabupaten yang baru ya, Pak Maesal dan Bu Intan. Itu kan secara pendapatan naik tuh Pak, 17%, artinya 1 triliun lebih dari surplus ya kalau Bapak bilang. Apa aja Pak program yang bikin warga kabupaten tuh taat membayar pajak? Ya tentunya juga Bapenda ini setiap tahun punya program kegiatan. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya sehingga masyarakat punya kesadaran untuk membayar yang menjadi kewajibannya itu membayar pajak daerah. Baik itu dari pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, misalnya pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan lain sebagainya, sehingga bagaimana kita juga bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan membayar pajak sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi tidak usah wajib pajak ini datang dari tempat yang jauh ke pusat pemerintahan. Ya, ketiga raksasa ini ya. Tapi cukup dengan menggunakan memilih e-commerce yang mereka inginkan. Itu kan kita sudah siapkan untuk pembayaran pajak dengan berbagai pilihan. Baik itu melalui BJB, melalui BCA, melalui bank-bank yang lain. Kemudian juga bisa membayar di Indomaret, Alfamart, Link aja, Blibli, dan lain sebagainya. Tinggal mereka pilih mau lebih praktis, dia mau bayar menggunakan e-commerce yang mana. Jadi bisa bayar kapan saja, di mana saja tanpa terbatas waktu dan jarak tempuh. Ya, oke. Itu yang membuat masyarakat lebih percaya ya bahwa pajak yang dibayarkan ini betul-betul masuk kepada kas daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Oke, jadi dengan apa ya, memperpendek atau memperbanyak keran-keran atau kas-kas ini, jadi ini udah benar pasti masuk ke Bapenda gitu ya Pak ya? Karena kita nggak pernah bayar pajak masyarakat melalui pegawai Bapenda, nggak ada. Nggak ada itu boleh. Pak? Terima cash gitu? Nggak bisa. Saya bayar pajak ini? Nggak boleh gitu Pak? Tidak boleh. Oke. Jadi langsung bayar pajak mereka menggunakan kris boleh, tinggal di scan itu sudah muncul, sudah terbayar. Yang penting dia punya paket HP,
dan dia punya saldo ya. Iya Jadi sih. kalau nggak punya paket, nggak punya saldo ya tetap aja. Iya, iya. Secanggih apapun juga sistem yang kita bangun nggak bisa untuk merealisasikan itu. Oke. Pak, sekarang pertanyaan gini, kenapa sih saya harus bayar pajak gitu? Kenapa saya harus taat bayar pajak? Ya oke, misalnya itu sebagai warga negara memang wajib, tapi kan banyak juga Pak pengemplang pajak. Itu imbauannya gimana? Ya itu tadi kita kan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum Gen Z ya. Iya. Ya kita ada beberapa event-event yang dilaksanakan oleh Bapenda. Yang di Tangerang ini ada yang namanya Hanya Aja di Tangerang. Oke. Itu juga sebagai sarana edukasi untuk menyampaikan pesan Iya. bahwa pentingnya masyarakat untuk sadar dan taat bayar pajak. Kemudian ada juga Tangkap Momen. Tangkap momen ya. Tangkap Momen juga sebagai edukasi, hanya kita kemas bagaimana penyampaian ini lebih simpel dengan cara-cara yang memang menggunakan cara-cara yang singkat, padat, jelas, tanpa ada kegiatan-kegiatan formil yang mungkin tidak akan masuk ke anak-anak muda. Iya, iya. Boleh dijelasin Pak, tangkap momen tuh dilakukan di mana, kapan aja, terus formatnya kayak apa Pak? Ya formatnya seperti talk show. Ya. Kita talk show Di kafe? di kafe atau di mall Oke. yang memang di situ juga belum padat, sehingga kita juga membantu untuk meramaikan kafe maupun juga mall. Nah, ini sudah 2 kali kita laksanakan dan alhamdulillah antusias dari masyarakat khususnya kaum muda ini cukup banyak ya. Model kemarin kita laksanakan Tangkap Momen yang kedua, yang kita laksanakan di Cafe Satu Juan. Ini ternyata yang hadir itu berbagai anak muda dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari Legok, kemudian dari Kronjo, dari Teluk Naga, dari Kresek datang untuk hadir di sana, ya tentunya juga dihadiri oleh Pak Bupati, Bu Wakil, untuk melaksanakan talk show sekaligus juga memberikan pemahaman untuk peningkatan kesadaran pajak khususnya di kaum anak-anak muda. Oke, oke. Pak, bicara kafe sama resto, kan kalau di pusat sekarang lagi rame royalti tuh Pak. Ya. Royalti untuk setel lagu ini, lagu A, lagu B. Kalau di Bapenda atau di kabupaten, itu levelnya atau aturannya, kebijakannya gimana Pak? Kalau kita kan acuannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Ya tentunya juga yang kita kelola tentunya yang sesuai dengan Undang-Undang 1 dan Perda nomor 1. Kita hanya mengelola untuk di kafe ya pajak restoran atau di rumah makan ya pajak restoran. Untuk royalti dan sebagainya itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Berarti pengenaannya terhadap si restoran itu aja ya? Iya. Nggak termasuk dinamikanya gitu kira-kira? Hanya kewajiban pembayaran makanan minuman yang dijual di rumah makan tersebut atau di kafe tersebut. Terus ada lagi Pak, olahraga padel sekarang Pak. Padel. Oh itu belum diatur. Belum diatur. Ya, Nah paling itu kita pengenaannya ya pajak restoran ketika dia menyiapkan makanan minuman, meja, kursi, ya itu sudah kena kewajiban pajak karena ada subjek dan objek pajaknya. Kalau cabur olahraga belum ada pengenaan, masih sama gitu ya Pak ya? Iya, itu belum ada pemungutan. Karena dasarnya belum ada. Oke. Nah terus Pak ke depannya Pak, apa saja yang akan dilakukan Bapenda untuk terus meningkatkan PAD di Kabupaten? Ya tentunya juga karena tugas Bapenda bagaimana menggali penerimaan pajak sebesar-besarnya, tentunya juga kita akan memberikan kemudahan. Kemudian model sekarang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita juga memberikan relaksasi pajak, itu memberikan pembebasan sanksi administrasi denda setiap tahun pajak. Jadi yang tadinya PBB muncul denda,
ya kita berikan relaksasi dengan tidak mengenakan sanksi administrasi. Sanksinya aja ya, Bukan pokok pokok pajaknya ya. Oke, oke. sanksinya. Iya, iya. Pak, tapi ini ngobrol dan debatable. Katanya tax amnesty atau pemutihan pajak atau keringanan dan lain-lain itu pada dasarnya bikin apa ya? Bikin wajib pajak yang taat itu ngerasa buat apa saya taat pajak, nungguin nanti aja pemutihan pajak. Komentar Bapak. Ya itu pemikiran yang salah. Salah. Karena kita juga bagaimana sekarang ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kewajiban pajak itu kewajiban sebagai warga negara. Melekat ya Pak ya? Ya. Dan ada pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat. Misalnya infrastruktur. Itu kan bagaimana juga kita bisa melakukan perbaikan jalan yang rusak. Dan itu kan dibutuhkan oleh masyarakat, dananya dari pengumpulan pajak yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kalau nggak terkumpul pajaknya, gimana kita mau membangun daerah. Gitu. Sekolah, itu kan diberikan pembayaran operasional dan sebagainya, itu kan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi apalagi program Pak Bupati kan pembebasan terhadap biaya pendidikan, kemudian juga kesehatan, jaminan kesehatan dan sebagainya, yang kesemuanya itu berasal dari penerimaan sumbangan pajak yang diberikan oleh warga masyarakat Kabupaten Tangerang untuk dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dalam rangka kita melakukan pelayanan dasar atau pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Oke, berarti kalau mengadakan keringanan sanksi atau pemulihan sanksi memang upaya untuk supaya PAD-nya nambah. Ya, gitu ya? salah satu. Salah satunya. Salah satu upaya yang kita berikan, dan tentu juga kita harus memberikan pemahaman, kesadaran bagaimana mereka bisa taat pembayaran pajak sebagai upaya kita untuk meningkatkan penerimaan daerah. Oke, bukan berkompromi terhadap yang telat bayar pajak Pak ya? Iya. Mindsetnya ya Pak? Iya, harus dirubah. Karena banyak juga, ntar juga. Ini nunggu aja nih saya nih gitu misalnya. Pemikiran yang salah. Oke. Karena kalau kita punya kesadaran bahwa masyarakat percaya, kemudian pemerintah daerah sebagai pengelola bisa amanah, tentunya juga ini akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam rangka membayar pajak daerah. Kalau dulu kan apa yang bisa kamu lakukan buat negara? Ya sekarang bayar pajak ya Pak? Pajak. Gitu kan. Dalam rangka membangun daerah masing-masing. Daerah. Oke. Mantap ini. Pak, pesan buat warga Kabupaten Tangerang nih Pak, khususnya Pak, buat... Ya, jadi singkat, padat, jelas ya. Saya mohon masyarakat Kabupaten Tangerang untuk taat bayar pajak dengan istilah ulah poho bayar pajak. Pajak daerah yang dikumpulkan dimanfaatkan, dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan dasar maupun juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Iya, oke. Itu harapan saya, lebih meningkat kesadaran masyarakat dan masyarakat diharapkan bisa bayar pajak tepat waktu. Oke. Berarti sebagai timbal baliknya masyarakat boleh mengkritisi atau mengkritik pemerintah kabupaten jika ada daerahnya yang program-program boleh, sangat boleh. Asal bayar pajak gitu. Ya bukan seperti itu. Kita sebagai pemerintah jangan alergi dikritik oleh masyarakat. Iya, itu dia. Justru kritikan itu sebagai modal untuk peningkatan pelayanan. Iya. Program untuk peningkatan pembangunan dan sebagainya, sehingga masukan-masukan dan informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat justru harus kita sambut dengan sambutan yang positif. Jangan, enggak, kita udah benar. Iya. Enggak gitu ya Pak ya? Oke. Pak, ini Pak, beralih ke soal karir Pak. Boleh diceritain Pak, apa rekam jejak Bapak nih sebelum sebagai kepala
Bapenda nih mulai karirnya dari mana nih Pak? Apakah Bapak pengajar atau memang ASN mengawalinya? Ya, saya mengawali karir tentunya setelah lulus dari APDN Bandung. Heeh. Saya satu angkatan dengan Pak Bupati, Masih satu APDN, kelas. sekarang STPDN, nah, Sekarang IPDN ya. Iya. Oh, satu angkatan tuh Pak. Satu angkatan dengan Pak Bupati. Heeh. Kemudian memulai karir pernah saya jadi instruktur atau pengasuh di IPDN. Heeh. Kemudian saya juga pernah bertugas di Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah lulus dari IP saya ditugaskan di pemerintah Kabupaten Tangerang. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 94. Awalnya sebagai Sebagai staf di bagian penyusunan program, kemudian mendapatkan promosi jadi kepala seksi pemerintahan di Kecamatan Tiga Raksa. Tahun? Tahun 95. Oke. Kemudian saya diberikan kepercayaan menjadi sekretaris Sekcam ya. Kecam. Kecamatan Mauk. Tahun 96 sampai 99. 99 saya diberikan kepercayaan tugas sebagai sekretaris Kecamatan Ciputat. Kemudian tahun 99 sampai dengan tahun 2002 menjadi kepala subbagian perencanaan di bagian perlengkapan. Oke. Kasubag analisa kebutuhan. Iya. Iya. Kemudian dari 2022 nggak lama pernah bertugas juga sebagai Kasubag pengadaan. Kemudian pindah ke Bapeda, Kasubid di situ di Yanmas. Kemudian 2003 sampai dengan 2007 Camat Baraja. Oh, pernah juga siapa? 2007 sampai dengan 2008 Camat Serpong Utara. 2008 sampai dengan 2013 Camat Kosambi. Setelah itu saya diberikan kepercayaan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamungkraja. Kepala Satpol PP juga. Iya, iya, iya. Berikutnya 2013 sampai dengan 2022 jadi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Zaman Pak Ismet kemudian. Zaman Pak Jaki sudah. Oh, Pak Jaki ya, Pak Jaki. 2022 sampai sekarang saya diberikan amanah kepercayaan oleh pimpinan bertugas sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Pak, nilai-nilai apa Pak yang Bapak pegang? Maksudnya dari awal karir sampai sekarang tuh yang kayak saya harus ini gitu. Ya, saya pada dasarnya untuk jenjang karir ya kita harus bekerja sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita laksanakan. Apa yang menjadi kepercayaan amanah pimpinan juga kita harus laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang jelas bahwa saya sangat yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menjalani dan mensyukuri. Itu aja sih. Dan kita harus selalu berpikiran positif kepada semua orang. Gitu kan. Jadi ya mengalir begitu aja lah. Karena saya yakin bahwa rezeki, jodoh, usia, perjalanan hidup, dan sebagainya semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menjalani, mensyukuri. Oke, Pak, kalau yang berkesan Pak selama jadi camat kan itu bersentuhan langsung ya. Kepala badan sekarang juga bersentuhan langsung, tapi maksudnya camat itu kan sesuatu yang harus turun langsung, harus ada di masyarakat, Sabtu Minggunya juga full agenda tuh Pak. Apa sih Pak dinamika Pak? Ya sebetulnya ya bertugas dimanapun juga, ya kita kan apalagi sebagai camat, banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
yang mungkin acaranya Sabtu Minggu. Ih, Harus kita hadir, acara maulid lah, acara Isra Mi'raj lah, acara pernikahan dan sebagainya, yang kita memang banyak menghabiskan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita melakukan pembinaan RT RW, ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan sebagainya. Yang kesemuanya juga mungkin dilaksanakan ketika orang lain libur, ya kita Iya. masuk. Nggak ada masalah, itu bagian dari risiko jabatan. keluarga udah Kemudian terbiasa itu udah semuanya. terbiasa. Sabtu Minggu, bahkan ketika di camat jarang pulang karena kita tinggal di rumah dinas. Hobi gimana hobi? Hobi Kalau ngelaksanain hobi? hobi ya kita memang banyak hobinya lah gitu kan. Motoran. Motoran, terus? off-road, Wih. olahraga ya kita. Olahraganya apa? jalani Maksudnya semua. apa, bola, apa bulu tangkis? Ya bulu Kalau tangkis. Bupati yang kan sering- bola. Saya seringnya bulu tangkis. Bulu tangkis. Oh, oke. Jalan, sepedaan enggak? Nggak kurang inilah. Kalau bulu tangkis memang hampir tiap minggu, seminggu 2 kali. Oke. Pak izin, Bapak lahir asli di kabupaten atau lahir di mana? Saya lahir di Tasikmalaya, Tasik. Jawa Barat. Heeh. Nah, terus dari SD sampai SMA, Ya di Tasik? Bandung. oh di Bandung. Ya, di Bandung. Keluarga tinggal di Bandung berarti atau? Keluarga ya ibu saya, bapak saya di Bandung, Oh di Bandung. Tapi lahirnya di Tasik. di Tasik. Nah, Ketika ayah saya menjabat sebagai camat oh Bapak camat juga. di Oke. Manon Jaya di Tasik. Ya. Manon Jaya tempat Pak Wakil Gubernur ya? Pak UU dulu zamannya Pak Ya. RK. Saya pernah ke situ tuh Pak soalnya Pak. Iya. Ya. Pak izin, apa yang disampaikan Bapak sama ibunya Bapak gitu ketika Bapak memilih untuk berkarir sebagai abdi negara juga? Apa yang mereka pesankan? Ya, ibu saya selalu mengingatkan kerja jangan macam-macam. Jangan neko-neko, jangan macam-macam. Dan saya sangat yakin bahwa yang itu tadi yang saya sampaikan, bahwa waktunya nyampe mah pasti nyampe gitu. Iya. Jadi ya jalani aja. Jalani, pasti penilaian bukan dari kita, tapi penilaian itu dari pimpinan. Ya, sepanjang kita kerja tidak ada masalah, kepercayaan yang diberikan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yakin bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, waktunya sampai pasti sampai. Iya, siap. Quotes hari ini, waktunya nyampe mah nyampe ya Pak ya? Waktunya nyampe mah nyampe, nggak usah macem-macem. Kagak usah buru-buru gitu ya? Iya. Iya. Siap, oke. Pak Kaban, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota. Demikian obrolan saya dengan Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Pak Slamet Budi. Semoga bermanfaat, silakan ambil yang baik-baiknya. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.